Hei, hei, lihat dirimu. Ya, kamu. Selamat datang. Silakan duduk. Mendekatlah sedikit, karena aku sudah lama ingin bicara dengan seseorang sepertimu. Jika pesan yang akan kamu dengar ini terasa begitu dekat, tandai dengan like sebagai pengingat, dan mari kita terhubung lebih dalam dengan subscribe. Kamu masuk dengan wajah lelah, tapi bukan lelah karena kurang tidur. Bukan. Ini lelahnya orang yang sudah melewati neraka bolak-balik, yang menurut semua orang seharusnya sudah tumbang dan tak bisa berdiri lagi. Jujur, itulah kenapa aku ingin kamu di sini. Karena kamu adalah tipe orang yang tak henti digosipkan. Dunia luar banner-banner heboh membicarakan namamu. Mereka bersumpah kamu sudah tamat. Mereka bersumpah kisahmu sudah ditutup, dikunci, diarsipkan, dan dikubur di tempat yang paling dalam, di mana tak seorang pun seharusnya mendengar kabarmu lagi. Namun, entah bagaimana, kamu ada di sini, bernapas di dunia yang berkata, kamu seharusnya tidak ada. Bernapas di depan orang-orang yang sudah membuat grup chat berjudul, apa yang terjadi padanya. Kamu bernapas saat mereka menatapmu, seperti melihat sebuah kejutan yang berjalan, sebuah plot twist yang tidak mereka setujui dalam skenario mereka. Dan tahu apa yang gila? Kamu bahkan tidak berusaha pamer. Kamu hanya eksis. Kamu hanya masuk, duduk, dan keberadaanmu saja sudah membuat orang-orang yang bersumpah kamu sudah tiada menjadi terkejut dan terguncang. Mereka sudah menyebarkan ucapan duka palsu. Mereka sudah berlatih pidato. Mereka sudah berbagi cerita. Aku kenal dia dulu. Mereka sudah selesai menulis akhir kisahmu, bahkan sebelum kamu sempat membalik lembar ke bab berikutnya. Tapi disinilah kamu, berjalan, hidup, dan sekarang semua orang menanyakan pertanyaan yang sama. Bagaimana mungkin kamu masih hidup dan berjalan? Namun, tahu apa ironi yang sebenarnya? Bukan orang-orang itu yang mencoba memusnahkanmu, bukan bisikan-bisikan itu, bukan rumor-rumor itu, tapi hidup itu sendiri yang melemparkan pukulan-pukulan yang tak hanya melukai kulit, pukulan yang melukai identitasmu, kepercayaan dirimu, bahkan kewarasanmu, pukulan yang membuatmu mempertanyakan siapa sebenarnya dirimu, pukulan yang membuatmu berpikir mungkin mereka benar, mungkin kamu seharusnya tetap terpuruk. Tapi ada satu hal lucu tentang kamu dan mereka. Dengarkan baik-baik. Kamu tidak tinggal terpuruk. Kamu tidak tinggal terkubur di lubang manapun yang mereka lempar. Kamu tidak tinggal terperangkap di bawah beban dari apa yang dikatakan, atau apa yang dilakukan, atau siapa yang pergi, atau siapa yang berganti pihak saat kamu paling membutuhkan. Entah bagaimana, kamu menyeret dirimu kembali bangkit, berdarah, gemetar, mempertanyakan segalanya, tapi tetap bernapas. Bernapas seolah itu adalah serangan pribadi terhadap orang-orang yang menunggu kejatuhanmu. Dan itulah yang paling menakutkan mereka. Bukan kebangkitan, bukan pemulihan, bukan kemajuan, bahkan bukan kemenangan, tapi kelangsungan hidupmu. Fakta bahwa kamu berhasil keluar dari situasi yang secara statistik seharusnya menghancurkanmu. Fakta bahwa setiap kali dunia berkata kamu sudah selesai, kamu berbisik balik, oh ya, tidak, terima kasih. Fakta bahwa kamu terus berjuang, padahal kamu sama sekali tidak punya alasan untuk itu. Tanpa tepuk tangan, tanpa dukungan, tanpa kenyamanan, tanpa saksi, hanya kamu melawan segalanya yang runtuh di dalam dirimu. Dan kamu tidak goyah, kamu tidak hancur, kamu tidak menyerah. Kamu merangkak melalui kegelapanmu sendiri, seperti seseorang yang menolak untuk mati di tempat yang tidak kamu pilih. Kamu melewati malam-malam di mana pikiranmu mencoba mencekikmu. Kamu bangun di pagi hari di mana dadamu terasa lebih berat daripada masa depanmu. Kamu terus bergerak ketika segalanya menyuruhmu untuk diam dan menerima nasib yang mereka cetak untukmu. Itulah mengapa orang-orang menjadi heboh
karena mereka tidak memahami orang sepertimu. Orang yang seharusnya tidak berhasil, tapi tetap berhasil. Orang yang seharusnya tidak bangkit, tapi tetap mendaki. Orang yang seharusnya tidak bernapas, tapi malah menghirup seluruh ruangan dan mencuri oksigen. Dan jujur saja, ini bukan hanya karena kamu hidup. Ini tentang cara kamu hidup. Energi yang tenang dan berat yang kamu bawa sekarang, itu bukan energi biasa. Itu adalah energi seorang penyintas. Itu adalah energi aku kehilangan segalanya. Tapi entah bagaimana, aku menemukan diriku sendiri. Itulah getaran yang membuat orang merasa tidak nyaman. Tanpa kamu perlu mengucapkan sepatah kata pun, kamu masuk dan mereka merinding. Bukan karena kamu menakutkan, tapi karena kamu mengingatkan mereka pada segala sesuatu yang terlalu lemah untuk mereka perjuangkan. Kamu mengingatkan mereka pada versi diri mereka yang telah mereka tinggalkan. Kamu mengingatkan mereka pada rasa sakit yang mereka hindari. Kamu mengingatkan mereka pada badai yang mereka biarkan menenggelamkan mereka. Kamu mengingatkan mereka bahwa bertahan hidup membutuhkan kerja keras. Kerja keras yang nyata, kotor, dan sulit. Dan mereka membencimu karena kamu membuktikan bahwa itu mungkin. Sebab jika kamu berhasil, mungkin mereka menyerah terlalu dini. Mungkin mereka roboh terlalu cepat. Mungkin mereka menyerah di level 1. Sementara kamu berjuang melewati level rahasia yang bahkan tidak dipetakan oleh permainan itu. Dan dengarkan, kamu tidak hanya bertahan, kamu berevolusi. Kamu diasah. Kamu dikeraskan. Kamu menjadi lebih pintar. Kamu menjadi lebih tenang. Kamu menjadi lebih dingin dalam gara-gara yang kamu butuhkan. Kamu menjadi seseorang yang bukan dirimu sebelumnya. Seseorang yang lebih berbahaya, lebih sadar, lebih terjaga. Dan versi dirimu itu, ya, versi itulah yang tidak mereka duga. Itu adalah versi yang mereka pikir tidak akan pernah ada. Itu adalah versi yang tidak ada dalam prediksi, doa, atau plot mereka. Dan melihatmu sekarang hidup, berdiri, bernapas, berpikir jernih, bergerak dengan sengaja mengacaukan rasa realitas mereka. Kamu seperti glitch dalam garis waktu mereka. Pengingat bahwa kamu bukanlah seseorang yang kisahnya dapat ditulis oleh orang banyak. Dan bagian terbaiknya, kamu bahkan tidak melakukan sesuatu yang istimewa. Kamu hanya terus berjalan. Kamu tidak tinggal terpuruk. Kamu tidak membiarkan lantai menjadi rumahmu. Kamu tidak membiarkan lukamu menjadi identitasmu. Kamu tidak membiarkan rasa sakit menjadi ciri kepribadianmu. Kamu bisa saja melakukannya, tapi kamu tidak. Kamu terus bergerak dengan cara yang lambat, menyakitkan, dan keras kepala yang hanya dipahami oleh para pejuang. Dan itulah mengapa mereka semua menanyakan pertanyaan yang sama. Sialan, bagaimana mungkin mereka masih hidup? Karena kamu tidak seharusnya sekuat ini. Kamu tidak seharusnya setangguh ini. Kamu tidak seharusnya pulih sendiri. Kamu tidak seharusnya setebal baja mental. Dan kamu menatap mereka seolah berkata, menurutmu ini yang seharusnya mengakhiriku. Seolah-olah mereka tahu separuh dari apa yang kamu bawa. Seolah-olah mereka mengerti malam-malam yang kamu lewati sendirian. Seolah-olah mereka tahu berapa kali kamu membangun kembali dirimu sendiri. Ketika tak seorang pun bertanya, tak seorang pun peduli, tak seorang pun bahkan menyadari kamu sedang hancur. Kamu adalah kontradiksi berjalan atas ekspektasi mereka. Pengingat hidup bahwa cerita ini belum berakhir hanya karena beberapa orang menginginkannya. Pengingat hidup bahwa rumor tidak menentukan nasib. Pengingat hidup bahwa rasa sakit tidak menentukan takdir. Kamu hidup karena kamu menolak untuk menyerah. Hidup karena kamu terus merangkak ketika jalannya hilang. Hidup karena kamu memutuskan bahwa bernapas adalah tindakan pemberontakan melawan setiap kekuatan yang menginginkanmu tiada. Dan kamu tidak berutang penjelasan kepada siapapun. Bukan tentang bagaimana kamu pulih, bukan tentang bagaimana kamu kembali, bukan tentang kemana kamu pergi, bukan tentang siapa yang membantumu
atau tidak membantumu bukan tentang mengapa kamu masih di sini. Keberadaanmu adalah penjelasannya, kehadiranmu adalah buktinya, kelangsungan hidupmu adalah jawabannya, dan setiap napas yang kamu ambil adalah pengingat bagi dunia bahwa mereka salah perhitungan. Mereka meremehkanmu, mereka mendapatkan cerita yang salah, mereka menyebarkan narasi yang salah. Mereka pikir bab itu adalah keseluruhan buku, dan di sana kamu berjalan lagi, bernapas, berjalan, berpikir, bangkit, eksis dengan cara yang menulis ulang semua yang mereka pikir mereka ketahui tentangmu. Dan sungguh aneh melihat cara mereka memandangmu sekarang, seperti mereka melihat hantu dengan urusan yang belum selesai. Karena kamu tidak hanya selamat dari hal kecil, kamu selamat dari jenis pukulan yang mengubah kebanyakan orang menjadi bayangan dari diri mereka sebelumnya. Dan kamu berdiri di sana dengan beban yang tenang ini, yang pada dasarnya berteriak, "Ya, aku melewati neraka, dan ya, aku keluar." Dan itu membuat orang gugup dengan cara yang bahkan tidak mereka tahu bagaimana menjelaskannya pada diri mereka sendiri. Karena kamu seharusnya tidak kembali dengan kehadiran seperti ini, ketenangan ini, ketajaman ini, yang terasa seolah kamu tahu sesuatu yang tidak mereka ketahui, seolah kamu telah melihat bagian-bagian kehidupan yang tidak akan mereka lalui dalam 5 menit. Seolah kamu membawa bekas luka yang berubah menjadi kemampuan, luka yang berubah menjadi kebijaksanaan. Dan mereka merasakan energi itu tanpa kamu perlu mengucapkan sepatah kata pun. Dan lucu melihat mereka mencoba menyusun cerita palsu mereka sendiri di kepala mereka, mencoba mencocokkan versi dirimu yang mereka ingin lihat jatuh dengan versi yang berdiri tepat di depan mereka. Bernapas, seolah setiap tarikan napas adalah pelanggaran terhadap ekspektasi yang menumpuk melawan namamu. Karena mereka benar-benar percaya pada rumor yang mereka ciptakan. Mereka percaya pada kejatuhan yang mereka rayakan. Mereka percaya pada garis akhir yang mereka tempatkan di depanmu. Dan kamu menerobos semua itu tanpa memberitahu siapapun. Kamu tidak menjadwalkan kebangkitanmu. Kamu tidak memperingatkan siapapun. Kamu tidak memberitahu mereka bahwa kamu akan menulis ulang narasi yang mereka coba kubur. Kamu hanya muncul, kamu hanya berjalan kembali ke dalam ceritamu sendiri, seperti seseorang yang menolak untuk dihapus. Dan tahu apa yang lebih gila lagi? Kamu berjalan berbeda sekarang. Bukan seperti kamu mencoba membuat siapapun terkesan, tapi seperti seseorang yang tahu persis apa harganya. Seseorang yang tahu berapa banyak badai yang telah mereka lalui. Seseorang yang memegang sejarahnya sendiri seperti senjata. Seseorang yang tidak lagi kewalahan oleh kekacauan kecil, karena kamu telah hidup melalui badai yang lebih besar. Di malam-malam di mana tak seorang pun melihat kamu hancur. Itulah mengapa keheninganmu terdengar nyaring, keberadaanmu terdengar nyaring, ketenanganmu terdengar nyaring. Dan itu membuat orang benar-benar gila melihatmu beroperasi dengan intensitas mendalam yang tidak kamu miliki sebelumnya. Kamu menjadi tipe orang yang tidak gentar pada hal-hal yang membuat dirimu yang dulu panik. Tipe orang yang tidak hancur saat dunia berguncang. Tipe orang yang bisa menatap ketakutan dan bergumam, "Aku sudah menghadapi yang lebih buruk." Tipe orang yang belajar membangun diri tanpa tepuk tangan, tanpa validasi, tanpa keramaian yang menyemangati. Dan tingkat kekuatan yang ditempa sendiri itu, ya, itulah yang paling mengacaukan mereka. Karena mereka terus berpikir sesuatu atau seseorang pasti telah menarikmu keluar dari api. Sesuatu pasti telah menyelamatkanmu. Seseorang pasti membantumu membangun kembali. Seseorang pasti memberimu cetak biru. Seseorang pasti memberimu kunci untuk keluar. Karena bagi mereka lebih mudah untuk percaya kamu mendapat bantuan daripada menerima kebenaran bahwa kamu menggali dirimu sendiri dengan tangan kosong, berdarah, kelelahan, terkuras, menyeret dirimu maju sedikit demi sedikit tanpa ada yang memperhatikan pertempuran yang kamu lawan di kepalamu sendiri. Dan matamu menunjukkan itu, bukan rasa sakitnya,
tapi pemahaman yang dalam dan meresahkan yang datang dari diseret melampaui batas dirimu sendiri dan masih menemukan cara untuk bernapas melalui tekanan, bernapas melalui patah hati, bernapas melalui kebisingan, bernapas melalui malam-malam yang mencoba mencekik harapan hidupmu. Itulah mengapa mereka tidak bisa memahamimu, karena orang yang melewati tingkat perang batin itu tidak kembali normal. Mereka kembali berbeda, lebih tajam, lebih tenang, lebih sulit dimanipulasi, lebih sulit dibuat merasa bersalah, lebih sulit dikuras, lebih sulit dihancurkan. Kamu berjalan dengan versi dirimu yang hanya bisa dibentuk oleh trauma, yang hanya bisa dimurnikan oleh kekecewaan, yang hanya bisa dipertajam oleh pengkhianatan, yang hanya bisa dimatangkan oleh kesendirian. Dan versi dirimu itu tidak di sini untuk berbaur, tidak di sini untuk mencari persetujuan, tidak di sini untuk memperbaiki citra yang mereka buat tentangmu, karena kamu selesai mencoba menjadi orang yang dipahami semua orang. Kamu selesai mencoba untuk menjadi mudah dicerna. Kamu selesai mengecilkan dirimu agar sesuai dengan zona nyaman mereka. Kamu selesai meredam intensitasmu sendiri agar orang-orang yang tidak percaya diri merasa aman di sekitarmu. Mereka bingung karena dirimu yang dulu akan menjelaskan, dirimu yang dulu akan membenarkan, dirimu yang dulu akan meminta maaf, dirimu yang dulu akan berusaha membuat semua orang nyaman. Dan versi baru ini, kamu berjalan melewati mereka tanpa berpikir berlebihan. Kamu berbicara terus terang tanpa ragu. Kamu melindungi energimu tanpa rasa bersalah. Kamu memilih dirimu sendiri tanpa ragu. Dan perubahan itu saja sudah cukup membuat mereka merasa dunia terbalik. Dan sebenarnya mereka tidak terkejut kamu hidup. Mereka terkejut dengan cara kamu hidup. Kekuatan, sikap, kedewasaan, fokus, ketahanan, perlindungan emosional, cara kamu membawa diri. Seolah kamu tahu nilaimu sekarang. Seolah kamu tidak akan membiarkan siapapun memperlakukanmu seperti kamu bisa diganti lagi. Seolah kamu akhirnya melihat kekuatan yang terlalu rendah hati untuk kamu akui. Kelangsungan hidupmu tidak hanya merusak rumor mereka, itu merusak peran mereka dalam ceritamu, itu merusak versi diri mereka yang mereka coba mainkan dalam skenario. Sang penyelamat, sang korban, orang yang memperingatkanmu, orang yang tahu kamu akan jatuh, orang yang pura-pura peduli. Dan sekarang mereka tidak tahu harus berbuat apa dengan fakta bahwa kamu tidak hanya hidup, tapi berevolusi tepat di depan mereka. Berevolusi dengan cara yang membuat opini lama mereka menjadi tidak relevan. Berevolusi dengan cara yang menghapus dampak mereka, kata-kata mereka, keraguan mereka. Dan ada sesuatu tentang melihatmu dalam tahap ini. Tenang tapi kuat, sunyi tapi tak tergoyahkan, bernapas tapi berbahaya dengan semua cara yang benar. Itu membuat mereka memikirkan kembali setiap rumor yang mereka sebarkan, memikirkan kembali setiap kata yang mereka lemparkan kepadamu, memikirkan kembali setiap saat mereka meremehkan kapasitasmu untuk bangkit dari situasi yang tidak akan mereka selamatkan dalam sehari. Dan mereka menyadari dengan rasa tidak nyaman di perut mereka bahwa kamu tidak hanya hidup, kamu sedang terbangun menjadi sesuatu yang tidak bisa mereka tangani, tidak bisa mereka labeli, tidak bisa mereka prediksi, tidak bisa mereka kendalikan, tidak bisa mereka kubur, tidak bisa mereka bungkam. Dan kesadaran itu menghantam mereka lebih keras daripada apapun yang mereka coba hantamkan padamu. Dan mereka terus menatapmu seolah menunggu semacam penjelasan keluar dari mulutmu, seolah kamu berutang tutorial langkah demi langkah tentang bagaimana kamu menyeret dirimu keluar dari puing-puing yang mereka yakini akan menelanmu bulat-bulat. Dan kamu berdiri di sana sambil berpikir, andai saja mereka tahu apa yang sebenarnya dibutuhkan. Karena jauh di lubuk hati kamu ingat setiap saat yang tidak mereka lihat. Setiap malam pikiranmu adalah medan perang. Setiap pagi kamu bangun dengan perasaan
seolah gravitasi berlipat ganda hanya untukmu. Setiap napas yang terasa lebih berat daripada seluruh masa lalumu. Setiap kehancuran dayam-dayam di mana kamu harus meyakinkan dirimu sendiri bahwa kamu tidak gila karena masih mencoba, karena masih berjuang, karena masih percaya ada sesuatu yang tersisa dalam dirimu yang layak diselamatkan. Dan itu menghantammu kadang-kadang, bukan rasa sakit, tapi kesadaran bahwa tak seorang pun benar-benar tahu versi dirimu yang berjuang dalam kegelapan, versi yang tidak glamor, tidak inspiratif, tidak kuat dengan cara heroik yang suka diromantisasi orang. Karena kamu bukan jenis kuat seperti itu. Kamu adalah jenis yang buruk rupa, jenis yang tangan gemetar, mata bengkak, jiwa mati rasa, jenis kuat yang hanya terjadi ketika hidup menyudutkanmu. Dan kamu punya dua pilihan, kamu hancur, atau kamu merangkak maju dengan sisa-sisa dirimu yang kamu miliki. Dan kamu memilih untuk merangkak, bahkan ketika kamu lelah dengan napasmu sendiri. Dan versi dirimu itulah yang sama sekali tidak mereka ketahui. Versi pejuang yang pendiam, yang terus berjalan ketika cahaya di ujung terowongan, bahkan bukan cahaya. Itu hanyalah imajinasimu yang menolak untuk mati. Itulah mengapa keterkejutan mereka tidak menggoyahkanmu seperti dulu. Karena mereka bereaksi terhadap cerita yang mereka buit-buit, kejatuhan yang mereka dramatisasi, kelemahan yang mereka proyeksikan. Tapi kamu bereaksi dari kedalaman yang tidak pernah harus mereka capai, dari ketahanan yang tidak pernah harus mereka bangun, dari rasa sakit yang tidak pernah harus mereka lampaui, dan kesenjangan antara persepsi mereka dan realitasmu. Itulah mengapa mereka tidak bisa memahamimu lagi. Kamu berjalan ke sebuah ruangan dan suasana mereka bergeser, seolah kamu membawa semacam gravitasi tak terlihat yang menarik ketidakamanan mereka langsung ke permukaan. Dan kamu bahkan tidak mencoba mengintimidasi siapapun. Kamu hanya berdiri di sana dengan beban dari segala sesuatu yang kamu selamatkan. Beban dari setiap pelajaran yang terbakar di kulitmu. Beban dari setiap kali kamu menelan harga dirimu hanya untuk terus berjalan. Dan orang-orang merasakannya. Mereka merasakan badai dalam keheninganmu. Mereka merasakan sejarah di matamu. Mereka merasakan kekuatan dalam pengendalian dirimu. Karena bertahan hidup mengubahmu dengan cara yang dapat dirasakan orang sebelum mereka dapat menjelaskannya. Dan sungguh hampir lucu cara mereka berbisik bagaimana dia masih hidup, seolah kelangsungan hidupmu adalah semacam kesalahan dalam alam semesta pribadi mereka. Seolah kamu seharusnya tidak berjalan ke bab ini dengan keberanian untuk bernapas, untuk berdiri tegak, untuk bergerak dengan tujuan yang mereka pikir telah hilang darimu. Dan yang membuatnya lebih baik adalah bahwa kamu tidak kembali dengan putus asa mencari validasi. Kamu tidak kembali mencoba memperbaiki narasi. Kamu tidak kembali memohon siapapun untuk memikirkan kembali namamu. Kamu kembali dengan ketenangan. Lihat saja aku, yang lebih keras daripada pidato manapun yang bisa kamu berikan. Ada ketegasan baru dalam dirimu. Jenis kepercayaan diri yang membumi, yang tidak membutuhkan tepuk tangan atau kebisingan atau hype. Itu hanya eksis dengan tenang, berat, tak terbantahkan. Dan orang-orang yang pernah menginginkan kejatuhanmu merasakannya di dada mereka. Karena mereka mengandalkanmu untuk tetap hancur. Mereka mengandalkanmu untuk tetap bingung. Mereka mengandalkanmu untuk tetap tersesat dalam kekacauan yang dilemparkan kehidupan kepadamu, dan melihatmu berjalan dengan tingkat kejelasan yang tidak pernah mereka duga, merobek lubang dalam narasi yang mereka rajut di belakangmu. Dan kamu bahkan tidak menyombongkannya. Itu bagian yang paling mengganggu mereka. Kamu tidak berteriak aku berhasil. Kamu tidak memamerkan kesembuhanmu di depan orang-orang. Kamu bahkan tidak memamerkan fakta bahwa kamu membangun kembali dirimu dari dalam keluar. Kamu hanya eksis dengan cara yang bertentangan dengan setiap rumor yang mereka sebarkan, setiap asumsi yang mereka buat,
setiap kesimpulan yang mereka ambil. Ketika mereka berpikir babmu sudah ditutup, dan kelangsungan hidupmu yang tenang lebih keras daripada pidato kebangkitan, apapun yang mereka bayangkan. Karena kamu tidak bangkit melalui tepuk tangan, kamu bangkit dalam keheningan, dalam kelelahan, dalam ketakutan, dalam kebingungan, dalam jenis kesendirian yang menghancurkan kebanyakan orang tanpa bisa diperbaiki. Dan apa yang keluar dari kesendirian itu bukanlah versi dirimu yang lebih lembut. Itu adalah versi yang tahu persis berapa harganya untuk merangkak kembali ke dalam kulitmu sendiri. Versi yang tidak membungkuk demi persetujuan murahan. Versi yang tidak menegosiasikan nilainya. Versi yang tidak mengecilkan diri demi kenyamanan siapapun. Versi yang belajar bernapas tanpa meminta izin.